Bismillah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Di sini kami sebagai moderator sekaligus pembicara. Saya Khairul Najwa. Saya Serdam Rohman. Ini sampai nilai 12. Anda mulai lagi? Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembuka acara. Saya Khairul Najwa Khairulisa. Saya Yusya Ayudhima. Kami akan memperkenalkan masing-masing tokoh, yaitu dimulai dari perkenalkan nama saya Widya sebagai Raden Batak. Perkenalkan saya Keisha Melani sebagai Sunan Ampel. Perkenalkan saya Sofia Jaka sebagai Dewi Jaya. Perkenalkan nama saya Maya Dela sebagai Wali Satu dan menjadi prajurit Dewi Jaya. Perkenalkan saya Sarah Kuliah Tendra sebagai Wali Lingua dan sebagai prajurit Dewi Jaya. Perkenalkan nama saya Rian sebagai Wali Tiga dan prajurit Dewi Jaya. Perkenalkan saya Mutiara sebagai prajurit Sakti. Perkenalkan saya Yuyun sebagai prajurit Bom. Perkenalkan saya Dita sebagai Sunan Kudus. Perkenalkan saya Nusa sebagai Perkenalkan nama saya sebagai Fatih. Perkenalkan nama saya sebagai Pangeran Sekar. Perkenalkan nama saya sebagai Perkenalkan nama saya sebagai Muslim. Perkenalkan nama saya Suraya sebagai Ikhwan. Perkenalkan nama saya Syifa Daryasa Fikri sebagai pembaca fiksi. Baik, sebelum kita mulai pementasan kabar Islam, saya mau tes dulu nih kompakan seluruh anggotanya. Kita yuk. 1, 2, 3. Ayo sama-sama mari kita dengarkan cerita tentang Demak yang luar biasa besar. Sultan Raden Batak, anak yang Brawijaya, bangun kerajaan bersama temannya. Ayo sama-sama mari kita dengarkan cerita tentang Demak yang luar biasa jaya. Ayo sama-sama mari kita dengarkan cerita tentang Demak yang luar biasa jaya. Kesultanan Demak berdiri di Pulau Jawa, selalu ramai jalannya rempah-rempah. Misalnya bertunggal wali songo pun datang, menyebarkan kabar dengan hati yang aman. Ayo sama-sama mari kita dengarkan cerita tentang Demak yang luar biasa jaya. Kabaret yang kami tampilkan yaitu kabaret tentang Kesultanan Demak. Ya, betul banget. Mulai dari berdirinya hingga keruntuhan Kesultanan Demak akan kami persembahkan lewat kabaret ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pementasan kabaret kelompok Som. Tepuk tangan dong. Darah Majapahit mengalir dalam tubuhnya. Hati Islam mengalir dalam jiwanya. Ia adalah Raden Batak, anak dari Brawijaya, Raja Majapahit. Kami Majapahit lemah dan jauh dari kebenaran. Izinkan aku mengambil alih kerajaan Majapahit demi rakyat dan demi Islam. Kakak, ingat siapa ayahmu, dia tetap darah. Jangan kau tumpahkan darah atas nama iman. Majapahit akan tumbang dengan sendirinya, bukan lewat perang, melainkan oleh kebenaran iman. Raden Batak
permintaan. Ia perjanjiannya, tapi setiap penyalah tak akan mengabaikan. Lalu datanglah hari itu, hari ketika dengan apa yang mengembuskan atas kaki. Beliau telah kembali padanya, Pak. Ya, saya harus mengikhlaskannya, meski saya masih dalam bimbingannya. Tetapi ibunya masih bersifat bersama. Jangan membiarkan sebenarnya bersisanya padamu. Tapi ibunya tak salah dulu. Kita harus tetap mengambil alih kerajaan Majapahit. Maka bertindaklah dengan bijak, jangan biarkan emosi mengendalikan pikiranmu. Ini saya lakukan untuk tegak kebenaran. Meski darah harus mengalir, biarlah itu menjadi akibat dan kegelapan. Wahai para pejuang, bersiaplah. Hari ini kita tidak hanya membawa pedang, tapi juga hati. Kami siap Gusti demi rakyat dan Islam, demi cahaya Islam yang engkau bawa. Kita tidak akan menghancurkan, tapi membebaskan. Kita tidak akan menjajah, tapi menegakkan keadilan. Ingatlah, Majapahit adalah tanah leluhur kita. Kita datang bukan sebagai penjajah, tapi sebagai penerjemah dari rakyat dan demi Islam. Tapi Allahu Akbar. Istana Majapahit tampak hening dan suram. Brawijaya V berdiri di tengah aula. Wajahnya terlihat lelah. Di kejauhan, pasukan dengan semakin melemah. Pelitlah bawahnya, Jenderal Majapahit tak lagi kuat. Rakyat benar-benar raja gelap. Akhirnya kau datang juga, anakku. Aku datang bukan untuk menemanimu, ayahanda, tapi untuk menutup sejarah yang tak selesai. Sejarah tak pernah selesai, patah, hanya berganti wajah. Maafkan aku, ayah. Pada dulu aku marah, tapi pada takdir yang menjadikan kita musuh. Aku tak kalah dalam perang, tapi aku kalah oleh zaman dan oleh darah dagingku sendiri. Dalam menemukan sang anak, Brawijaya V wafat, dan bersama itu kerajaan Majapahit pun runtuh. Saat itulah kerajaan Demak berdiri. Kini memasuki tahun-tahun masa Kesultanan Demak yang berada di pemerintahan Sultan Tribun. Karena ia telah berhasil mengusir Portugis, kini dengan kekuatan maritim dan perdagangan yang besar, Demak berdiri gagah sebagai pusat Islam ekonomi Jawa. Iya, mau sekali lagi. Tahu. Sebentar. Kini Jepara ramai, kapal pedagang datang dari Malaka hingga Makassar. Pedagang kita makmur dan akhirnya kerajaan kita berkembang harta. Paduka, beras dari Tuban laris, namun kita bahkan ditukar dengan kain dari Gujarat. Ini semua anak pelatih yang terlihat dari yang tak memperhatikan, sehingga banyak hal yang mendatangkan. Dan jangan lupa,
Proses itu disebut sedimentasi, sehingga terjadi perdagangan. Dan bentuk yang dulunya maritim kini pun tinggal cerita. Sekarang ini hidup kita di ladang, bukan di laut seperti yang dulu. Namun, syukurlah kita masih bisa panen. Yang dengan lagi, setidaknya kita bisa tetap melanjutkan hidup. Tapi harga beras jadi penentu, mata orang yang sekarang hasil sawah. Dulu aku menemukan emas di pelabuhan, sekarang dalam pupuk dan campur. Zaman berubah, tapi tanah tetap memberi. Asal kita tahu cara bersyukur dan bertanam. Pada Demak kini agraris, kita harus menjaga sawah, irigasi, dan petani agar tetap makmur. Ya, kau benar. Kekayaan kita kini di ladang, bukan lagi di pelabuhan. Bukan bentuk ekonomi yang penting, tapi bagaimana adil dibagikan rakyat sejahtera dan Demak Jaya. Demak pernah berjaya dan laut, kini berpindah ke tanah. Dari dagang petani dengan komoditas pagi menjadi pelabuhan pesawat. Waktu berubah, tapi harapan tetap sama, yaitu pengangguran susu. Waktu telah berlalu, masa keemasan telah pudar. Setelah Sultan Trenggono wafat, saudara sejarah kini saling tuntut untuk memperebutkan tahta dan kekuasaan. Kesultanan Demak pun mulai goyah. Akulah Sultan Trenggono. Tahta ini adalah warisanku, dan mulai saat ini aku akan menjadi pemimpin Kesultanan Demak. Namun rakyat butuh pemimpin yang kuat, bukan hanya keturunan. Biarlah sejarah yang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Tolong hentikanlah pertikaian ini. Negeri ini butuh kedamaian, bukan perang saudara. Namun dengan perpecahan dalam tak bisa dihindari. Pemilihan skala tragis di sungai buat diri yang bisa, tapi bukan di Demak. Dia tinggalkan kekuasaan memakan. Kerajaan pindah ke Pajang, lalu bagaimana sekarang Demak? Ya, bagaimana lagi, pelabuhan sudah mati, padang makin kering, dan kini sana kosong. Demak kini tinggal nama. Demak berjaya pada laut, beradaptasi lewat radar, namun tumbang oleh perebutan kuasa. Dari sini kita belajar, kuasa tanpa persatuan adalah jalan menuju kedaluman. Demak berdiri gagah di ufuk timur. Panji-panji Islam berkibar jujur. Namun ambisi dan darah saudara meruntuhkan tahta yang pernah jaya. Benteng iman mulai runtuh oleh nafsu dan siasat kolam. Sunan pun diam dalam duka, melihat warisan runtuh bersama asa. Demak mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan di atas pangkat, tapi dalam kebijaksanaan, keadilan, dan kesatuan. Dan jangan wariskan tahta dengan darah, wariskan dengan kasih dan adab. Kini Demak telah pergi, tapi sejarahnya tetap ada. Sekian kabar yang telah kami ambilkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilkia dan Kailan yang kedua sebagai syarator pembacaan
capek banget, saya juga. Tapi saya semuanya di lihat handphone. Kalau bisa lebih dihafalkan itu keren banget karena kata-katanya bagus. Nah untuk yang pembuatan naskah ini dibuat oleh siapa? Irsyad dan Kaila Najwa selain narator bantu bikin plotting nggak? Bikin lagu, bikin yang ini. Kalau yang bikin properti semua bikin. Tapi yang tanggung jawabnya ada yang bertanggung jawab. Oke, siapa? Yang bertanggung jawab ada siapa saja? Humaira, Nazria, Nazria, Asifah, Elsa, dan hari properti sudah Indonesia, saya juga Olivia sudah ada. Saskia tadi sebagai apa? Boleh berdiri? Oh enggak maaf, yang bikin kota itu semua bikin properti buat kalian dibandingin properti. Sunan Ampel, Keisha Melania. Itu kostumnya ingin kayak gitu dari siapa? Sendiri ya. Oh, penanggung jawab. Maksudnya penanggung jawab. Ada penanggung jawabnya maksud siapa? Kostum bulan kalau main perannya dia apa ya? Sudah angkat membantu bikin properti, bikin dia juga bikin gaya juga. Jadi yang bikin ada siapa? Haida bisa, Haida dan Kaila Nisa, Kaila Najwa dan Keisha. Kaila Najwa, Keisha Melani, sama Kaila Nisa. Yel. Yang baca puisi nama Syifa. Asyifa. Syifa Dahlia. Yang membuat ini bendera.
Heru boleh berdiri. Sama Suraya boleh berdiri. Hadir semua. Indi. Indi. Tadi sebagai apa? Sarah? Tadi sebagai wali duluan ya? Penanggung jawab Sarah? Lazria? Suraya ada sebagai penanggung jawab? Ya? Ini background. Kalau Virus? Polisi. Yuyun? Klien tadi sebagai prajurit sebagai apa? Ngebantuin apa itu? Properti. Makasih. Tapi bukan penanggung jawab ya? Boleh penanggung jawab? Kalau Nazria penanggung jawab tadi bikin apa properti sebagai penanggung jawab? Baik, nilai tertinggi di angka 96. Terendah di angka 96. Sebenarnya hampir rata semua bagus, cuman tadi mungkin yang jadi peran utamanya Widya ya, karena banyak tadi sesi Widya tuh peran utamanya yang lebih banyak masuk tadi di peran. Terus tadi kalian juga kabarnya tapi gaya sama ininya oke, cuma tadi masih ada beberapa yang prajuritnya masih ini ngomong cuman ya itu sama mimiknya masih malu-malu. Yang menjiwai banget tadi Widya kan? Tapi secara keseluruhan kelompok 2 kabarnya dapat banget, kostumnya juga itu apresiasi banget, propertinya juga sesuai, ada lakat, keren, wow, mantul banget. Naskah tadi juga yang puisi pembacaannya oke, semua peranannya tadi keren